Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai gas ideal. Ya, saat ini kita akan membahas mengenai konsep kinetika dari gas ideal. Nah, untuk pembahasan kali ini kita tinjau suatu molekul monoatomik ya atau gas monoatomik dalam suatu wadah. Jadi dari suatu penurunan akan diperoleh bahwa energi kinetik ya dari satu molekul monoatomik, gas monoatomik itu nilainya adalah 3/2 dikali K. Tadi K adalah tetapan Boltzmann, nilainya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin dikali dengan T atau temperatur mutlaknya. Nah, kemudian jika kita lihat di sini ada sebuah wadah tadi ya, berisikan gas monoatomik ya, dengan jumlah tertentu, tekanan tertentu itu. Nah, seperti ini. Nah, apabila kita tinjau molekul gas ya karena dia itu ideal, maka gerakannya adalah bersifat acak. Nah, di mana tidak seluruh molekul gas ini akan memiliki kecepatan yang sama. Jadi tidak semua molekul memiliki kecepatan gerak yang sama. Nah, jadi misalkan ada N1 molekul bergerak dengan kecepatan ya katakanlah V1. Kemudian ada sejumlah N2 molekul bergerak dengan kecepatan V2. Lalu ada sejumlah N3 molekul bergerak dengan kecepatan V3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, akan tetapi di sini meskipun kecepatannya berbeda-beda, kita masih bisa menentukan yang namanya itu rata-rata kuadrat kecepatan partikel gas. Ya. Nah, rata-rata kuadrat kecepatan partikel gas. Artinya apa di sini? Jadi bisa dibilang bahwa kecepatan partikel gas dikuadratkan lalu dirata-ratakan. Ya, bahasa lebih mudahnya gitu ya. Oke, jadi mula-mula kan kita kuadratin dulu nih kecepatan partikel gas. Jadi misal tadi ya ada N1, N2, N3, kecepatannya ini ada V1, V2, V3 gitu. Jadi kalau kita kuadratkan ya apa? V1 kuadrat, V2 kuadrat, V3 kuadrat. Nah, misalkan ya ini untuk rata-rata kuadrat kecepatan partikel gas kita simbolkan sebagai V bar kuadrat. Maka setelah kita buat kuadratnya, ya langkah berikutnya kita buat rata-ratanya. Sehingga apa di sini? Kalau kita tahu ya, kalau konsep rata-rata itu ya, rata-rata itu kan apa? Jumlah data dibagi banyak data, ya kan? Nah, oleh karena itu kalau kita terapkan di sini ya untuk molekul gas ini, maka jumlah datanya ada N1 V1 kuadrat ditambah N2 kali V2 kuadrat ditambah N3 kali V3 kuadrat. Kemudian banyak datanya ada N1 ditambah N2 ditambah N3. Atau untuk lebih sederhananya lagi kita bisa tuliskan seperti ini ya. V bentar di bawah aja ya. V bar kuadrat sama dengan sigma ya NI VI kuadrat dibagi dengan N ya. Dengan N-nya itu adalah N1 ditambah N2 ditambah N3 tambah seterusnya atau sama dengan sigma NI.
Gitu. Nah, inilah yang dinamakan rata-rata kuadrat kecepatan partikel gas. Nah, nanti di dalam perhitungan untuk gas ideal, kita akan menerapkan yang namanya itu kecepatan efektif. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai velocity ya of root mean square. Dari partikel itu sendiri atau VRMS. Ya, simbolnya untuk kecepatan efektif ini. Nah, jadi root mean square. Nah, kalau kita artikan satu-satu ke bahasa Indonesia ya, square itu kan artinya kuadrat, kemudian mean itu adalah rata-rata, dan root itu artinya akar. Nah, apa artinya? Jadi di sini itu kecepatannya dikuadratkan dahulu, lalu kita cari rata-rata, ya persis sama apa yang kita cari tadi, ya ini V bar kuadrat. Nah, ini langkah berikutnya adalah root, diakarkan ya. Jadi di sini kita bisa tulis bahwa VRMS itu sama dengan akar dari V bar kuadrat. Atau sama dengan akar dari sigma NI VI kuadrat dibagi dengan N. Gitu. Nah, kemudian di sini bahwa EK, energi kinetik dari setiap molekulnya ya, molekul partikel dari setiap partikel ya gas monoatomik itu ternyata bisa dibuat dalam bentuk seperti kita mekanik itu ya. Kan kalau kita tahu kan EK itu setengah mv kuadrat. Nah, di sini EK pun juga bisa dituliskan sebagai setengah M0, di mana M0 ini adalah massa yaitu satu partikel gas ya. Satu molekul gas itu dikali dengan V kuadrat, di mana V-nya ini adalah VRMS kuadrat. Nah, sesuai definisi tadi bahwa energi kinetik untuk molekul atomik ya, tiap molekulnya adalah 3/2 kT. Artinya di sini sama dengan 3/2 kT. Gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti kita bisa mainkan sedikit ya matematis gitu. Jadi ini setengah M0 VRMS kuadrat itu sama dengan 3/2 kT. Di mana nanti ini bisa saling coret ya. Jadi ini M0 VRMS kuadrat itu sama dengan 3 kT. Ya. Atau M0-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi VRMS kuadrat sama dengan ya 3 kT per M0. Jadi VRMS akan sama dengan akar dari 3 kT per M0. Nah, ini adalah salah satu rumus VRMS jika kita dekati dengan tadi energi kinetik. Ya, seperti itu. Nah, selain dari sini ya, bentar. Nah, selain kita bisa dekati juga dari energi kinetik, nah kita juga bisa dekati juga dari persamaan gas ideal ya. Nah, tadi ingat bahwa apa? K itu sama dengan R per NA. Itu. Nah, akibatnya apa di sini? Akar ya ini 3 kT ini kita pisahkannya ubah menjadi R per NA. Nah, itu. Kemudian ingat M0 ya. M0 itu adalah massa satu molekul ya. Massa satu molekul dari partikel atom. Ya berarti kita juga bisa tuliskan M0 itu apa? Sebagai MR per NA. Ya. MR per NA. Di mana MR itu tadi kan ini satuannya adalah gram per mol ya, atau kilogram per kilomol gitu ya.
Sedangkan Na itu tadi kan ya molekul per kilomol ya. Jumlah molekul per kilomol. Ya, artinya M0 ini satuannya adalah ya kilogram massa gitu. Nah, dengan memasukkan ini persamaan K dan juga M0 ke persamaan yang awal tadi, di mana VRMS itu sama dengan akar dari 3KT per M0, maka VRMS juga bisa dinyatakan sebagai 3 R per Na kali T per MR per Na. Na bisa saling coret, akhirnya di sini tinggal tersisa akar 3RT per MR. Ini VRMS. Nah, seperti itu. Nah, ini ya salah satu pendekatan yang kedua. Nah, kemudian untuk pendekatan yang berikutnya, ya, ini bisa datang dari, sebentar, dari sini ya, bahwa, oke, ya, itu tadi ya untuk pendekatan pertama itu tadi VRMS sama dengan akar 3KT per M0 dan pendekatan keduanya VRMS sama dengan akar 3RT per MR. Nah, kemudian di sini ada pendekatan lain di mana didefinisikan bahwa tekanan itu sama dengan sepertiga jumlah molekul dikali massa tiap satuannya dibagi volume dikali VRMS kuadrat, yaitu definisi. Nah, karena N kali M0 itu artinya apa? Massa keseluruhan partikel ya. Berarti sama dengan 1/3 rho, maaf, 1/3 M per V. Massa per volume kali VRMS kuadrat. Nah, ingat definisi M per V adalah rho. Ya, rho sama dengan M per V. Maka kita bisa tuliskan sepertiga rho VRMS kuadrat. Nah, dengan demikian apa di sini kita bisa tuliskan bahwa VRMS kuadrat sama dengan 3P per rho. Atau VRMS sama dengan akar 3P per rho. Nah, namun di sini pendekatan ini juga harus diperhatikan bahwa perubahan tekanan nanti akan berkaitan dengan perubahan massa jenis ya, karena tadi P berubah maka V juga berubah. Karena V berubah maka rho-nya pun juga akan berubah. Ya. Jadi dengan demikian, apa di sini bahwa kecepatan efektif gas itu tidak bergantung pada tekanan ataupun volume ya, gitu. Oke, seperti itu. Ya, mungkin untuk kinetika dari gas ideal seperti itu cukup sampai di situ. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya.